Halo para pemirsa setia, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Kisah Shah Ismail I mengubah Iran dari negeri Sunni menjadi Syiah. Pada awal abad ke-16, seorang pemimpin muda bernama Shah Ismail I mendirikan dinasti Safawi dan mendeklarasikan Syiah sebagai agama resmi negara. Kebijakan ini mengubah lanskap keagamaan Iran secara dramatis. Yang sebelumnya mayoritas Sunni, konversi ini dilakukan dengan tegas, memaksa para ulama dan masyarakat Sunni untuk berpindah keyakinan, diasingkan, atau menghadapi hukuman mati. Langkah ini memicu konflik besar dengan tetangganya, terutama Kesultanan Utsmaniyah, yang merupakan kekuatan Sunni. Warisan Shah Ismail I membentuk Iran menjadi pusat dunia Syiah hingga hari ini. Demikianlah kisah bagaimana Iran bertransformasi. Terima kasih telah menyimak. Iran yang sedang perang melawan Amerika Serikat, AS, dan Israel sekarang dikenal sebagai pusat Syiah terbesar di dunia. Namun, sebelum menjadi negeri Syiah, Iran modern dulunya adalah negeri Sunni, seperti halnya negara-negara Islam di Timur Tengah. Selama hampir 9 abad setelah penaklukan Islam, wilayah Persia yang kini menjadi Iran didominasi oleh Muslim Sunni. Perubahan radikal baru terjadi pada awal abad ke-16, ketika seorang pemimpin muda bernama Shah Ismail I naik ke panggung sejarah dan mendirikan negara baru yang dikenal sebagai Safavid Empire. Dalam waktu relatif singkat, kebijakan politik dan religius Shah Ismail I mengubah lanskap keagamaan Iran secara permanen. Keputusan menjadikan Syiah sebagai mazhab resmi negara bukan sekadar pilihan teologisis, tetapi juga strategi geopolitik yang membentuk identitas Iran hingga hari ini. Iran yang sedang perang melawan Amerika Serikat, AS, dan Israel sekarang dikenal sebagai pusat Syiah terbesar di dunia. Namun, sebelum menjadi negeri Syiah, Iran modern dulunya adalah negeri Sunni, seperti halnya negara-negara Islam di Timur Tengah. Selama hampir 9 abad setelah penaklukan Islam, wilayah Persia yang kini menjadi Iran didominasi oleh Muslim Sunni. Perubahan radikal baru terjadi pada awal abad ke-16, ketika seorang pemimpin muda bernama Shah Ismail I naik ke panggung sejarah dan mendirikan negara baru yang dikenal sebagai Safavid Empire. Dalam waktu relatif singkat, kebijakan politik dan religius Shah Ismail I mengubah lanskap keagamaan Iran secara permanen. Keputusan menjadikan Syiah sebagai mazhab resmi negara bukan sekadar pilihan teologisis, tetapi juga strategi geopolitik yang membentuk identitas Iran hingga hari ini. Iran yang sedang perang melawan Amerika Serikat, AS, dan Israel sekarang dikenal sebagai pusat Syiah terbesar di dunia. Namun, sebelum menjadi negeri Syiah, Iran modern dulunya adalah negeri Sunni, seperti halnya negara-negara Islam di Timur Tengah. Selama hampir 9 abad setelah penaklukan Islam, wilayah Persia yang kini menjadi Iran didominasi oleh Muslim Sunni. Perubahan radikal baru terjadi pada awal abad ke-16, ketika seorang pemimpin muda bernama Shah Ismail I naik ke panggung sejarah dan mendirikan negara baru yang dikenal sebagai Safavid Empire. Dalam waktu relatif singkat, kebijakan politik dan religius Shah Ismail I mengubah lanskap keagamaan Iran secara permanen. Keputusan menjadikan Syiah sebagai mazhab resmi negara bukan sekadar pilihan teologisis, tetapi juga strategi geopolitik yang membentuk identitas Iran hingga hari ini. Sebelum era Safawi, mayoritas Muslim Persia menganut Sunni, terutama mazhab Syafi'i dan Hanafi. Banyak ulama besar Islam berasal dari wilayah Persia dalam periode ini, dan hampir semuanya merupakan bagian dari tradisi Sunni. Dengan kata lain, ketika Shah Ismail naik takhta, dia memerintah sebuah masyarakat yang secara teologisis berbeda dari ideologi negara yang ingin dia bangun. Disinilah dimulai salah satu proyek transformasi religius terbesar dalam sejarah dunia Islam. Setelah memproklamasikan negara Safawi, Shah Ismail mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk mensyiahkan Iran. Salah satu langkah simbolik adalah mengubah azan di seluruh wilayah kekuasaan
dengan menambahkan kalimat yang menegaskan kedudukan Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai sahabat Tuhan. Selain itu, dia memerintahkan khutbah Jumat, menyebut para imam Syiah, dan bahkan mendorong penghinaan terhadap 3 khalifah pertama yang dihormati oleh Sunni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Langkah-langkah ini memiliki tujuan jelas, membangun identitas religius baru yang membedakan Iran dari dunia Sunni di sekitarnya. Proses perubahan mazhab di Iran tidak berlangsung secara damai. Banyak sejarawan mencatat bahwa pemerintahan Safawi menggunakan tekanan politik dan kekerasan untuk memaksakan konversi. Shah Ismail menugaskan pejabat religius negara untuk menyebarkan doktrin Syiah ke wilayah yang baru ditaklukkan. Ulama Syiah dari Irak, Suriah, dan Lebanon juga diundang untuk membangun lembaga keagamaan baru. Namun di sisi lain, perlawanan dari masyarakat Sunni sering berakhir dengan represi keras. Catatan sejarah menyebut ribuan Sunni dibunuh di Tabriz ketika terjadi penolakan terhadap kebijakan baru tersebut. Sejumlah hakim, ulama, dan pejabat Sunni juga dieksekusi setelah kota-kota seperti Shiraz dan Isfahan jatuh ke tangan Safawi. Metode seperti ini menunjukkan bahwa proses Syiahisasi Iran adalah proyek politik negara yang dijalankan secara sistematis. Why did Shah Ismail take such an extreme step? The answer isn't just about religion, but also geopolitics. In the early 16th century, the Islamic world was dominated by major Sunni powers like the Ottoman Empire in Anatolia and the Mamluks in Egypt. By making Shia Islam the state ideology, the Safavids created a clear dividing line between Iran and these Sunni giants. Shiism became a tool of political legitimacy, uniting various tribes in Iran while building a distinct national identity. This strategy proved incredibly effective. In a short time, the Safavids managed to unify the previously fragmented Iranian territories, which had been in disarray since the fall of Mongol rule. The conversion process took several generations after Shah Ismail, but the foundation he built made the change almost irreversible. By the 18th century, Iran had transformed from a Sunni-majority nation into the global center of Shia Islam, a transformation that also influenced regions like southern Iraq, Azerbaijan, and Lebanon. Today, about 90% of Iran's population follows Tawhid Shia reality rooted directly in Shah Ismail's political decision 5 centuries ago. His legacy is both religious and geopolitical. The modern identity conflict between Shia Iran and Sunni powers in the Middle East is often seen as a continuation of the rivalry that began in the Safavid Ottoman era. In a way, Shah Ismail's decision in 1501 didn't just change Iran, it also shaped the political and sectarian fault lines of the Middle East that we see today. He was more than a dynasty founder. He was the architect of a revolution that made Iran the foremost bastion of Shia Islam. Thanks for watching, and don't forget to subscribe for more historical insights. Pernah tak Anda terfikir, kenapa Iran hari ini majoritinya adalah penganut Syiah? Jam kita selami kisah Shah Ismail I, pengasas dinasti Safawi. Sebelum kemunculannya, Iran didominasi oleh penganut Sunni. Namun, semuanya berubah dengan kehadiran seorang pemimpin muda yang karismatik ini. Pada usia 14 tahun, Ismail I menawan Tabriz dan memulakan kampanye. Dengan semangat keagamaan yang membara dan kekuatan tentara Qizilbash yang setia, beliau melancarkan siri peperangan untuk menyatukan Iran di bawah panji Syiah. Proses ini bukanlah mudah. Ia dipenuhi dengan pertempuran sengit dan tentangan daripada kuasa Sunni di sekelilingnya. Nia Shah Ismail I mengisytiharkan dirinya sebagai Syah Iran dan menjadikan Syiah Imam 12 sebagai agama rasmi negara. Langkah drastik ini mengubah lanskap keagamaan dan politik Iran untuk selamanya. Warisan beliau terus membentuk identiti Iran hingga ke hari ini, menjadikannya pusat dunia Syiah. Demikian tadi sebuah kisah tentang Shah Ismail I mengubah Iran dari negeri Sunni menjadi Syiah. Terima kasih sudah menonton. Sila tinggalkan komen, like, langgan saluran kami, dan kongsi video ini.